Assalamualaikum, balik lagi di channelku Jadulan Food. Masih dengan berbagi ide jualan nih teman-teman. Mau berbagi resep rice bowl yang kekinian banget. Ini aku punya nasi uduk dan telur geprek. Penasaran banget kan gimana cara buatnya? Yuk simak videoku sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-videoku berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen video ini ya teman-teman. Pertama aku siapin dulu rempah-rempah, bumbu-bumbu untuk kita buat nasi uduknya ya teman-teman. Di sini aku punya 4 lembar daun pandan yang udah aku ikat simpul seperti ini ya teman-teman, biar mudah nanti dimasukin ke rice cooknya nih. Di sini juga aku punya si serai geprek yang masih kepanjangan, nanti kita potong lagi ya teman-teman. Dan 2 lembar daun salam. Aku juga pakai santan kara teman-teman ini ya. Dan aku punya setengah sendok teh garam ya teman-teman. Di sini aku pakai bawang goreng, ini aku beli di pasar. Harganya 5.000 setengah kilo. Nanti kita bagi ya teman-teman. Lanjut aku udah siapin berasnya, ini aku pakai setengah kilogram beras ya, udah dicuci dan aku udah kasih air sekitar 1 ruas jari seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang kita tinggal campurkan dengan santan karanya ya teman-teman. Kita campurkan 1 bungkus santan kara, jangan lupa diaduk supaya si beras dan santannya bercampur ya teman-teman. Diaduk sampai bercampur rata. Setelah itu jangan lupa kasih garam ya teman-teman sebelum kita aduk. Nah sekarang mulai kita aduk deh. Diaduk sampai si santannya benar-benar merata ya. Nah kalau udah si santannya tercampur rata dengan berasnya, sekarang kita masukkan 4 lembar daun pandan yang udah kita ikat simpul ya teman-teman, nih seperti ini. Dan juga kita masukkan serai gepreknya ya teman-teman, biar aromanya semakin yahut banget harumnya ya teman-teman. Aku tambahin juga 2 lembar daun salamnya ya teman-teman. Ini sih pasti bener-bener enak, mantul banget teman-teman. Nasi uduknya siap kita masak. Sambil menunggu nasi uduknya matang, sekarang kita masak telur gepreknya ya teman-teman. Ini aku udah sediain 6 butir telur. Ada tepung instan Sasa nih yang biasa kita pakai untuk ayam crispy ya. Ada Royco, ini aku salah beli malah rasa sapi, dan kita sediain 1 gelas air. Pertama-tama kita kocok telurnya ya. Semua telurnya kita pecahin ke dalam mangkok, terus kita kocok layaknya kita buat telur dadar ya teman-teman. Pokoknya dikocok sampai merata ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku lupa untuk tambahin royconya ya. Kalau teman-teman punya, teman-teman pakai royco ayam ya, supaya si rasanya itu sama ya. Jadi telur ayam pakainya royco ayam. Nah ini aku pakai setengah bungkus aja ya teman-teman. Nah setengah bungkusnya lagi
Untuk masak yang lain boleh deh. Lanjut kita kocok lagi ya sampai si kaldu sapinya ini larut ke dalam telurnya dan terkocok rata ya teman-teman. Udah selesai dikocok, sekarang kita goreng. Aku udah sediain wajannya. Nah, sekarang kita goreng telurnya ya. Jangan lupa kita kasih minyak dulu. Nyalakan kompornya dan tunggu minyaknya panas ya, teman-teman. Nah, kalau minyaknya udah panas kayak gini, sekarang kita masukkan telurnya ya, teman-teman. Aku masukin sebagian telur kocoknya, jadi kita bagi dua ya masaknya, teman-teman, supaya nggak ketebelan. Jangan lupa untuk dibalik ya, teman-teman. Kecilin apinya supaya si telur ini nggak gosong gitu loh, teman-teman. Pokoknya masak sampai mateng ya, teman-teman. Maaf teman-teman, proses masaknya nggak berhasil aku record ya karena handphonenya mati. Jadi ini loh hasilnya, teman-teman. Dari 6 butir telur kita dapetin 8 potong telur dadar ya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita tepungin. Aku siapin bahan-bahan buat tepung basahnya dulu ya, teman-teman. Di sini aku pakai tepung instan Sasa, tepung yang biasa dipakai untuk ayam crispy ya, teman-teman. Biar enggak repot kasih rempah-rempahnya. Jadi teman-teman enggak usah tambah penyedap ya, teman-teman. Ini aku masukin 3 sendok makan tepung dan kita campurkan dengan 8 sendok makan air ya, teman-teman. Untuk takaran jelasnya nanti aku bakalan tulis di description box. Jadi jangan lupa teman-teman buat tengok description boxnya ya, karena akan aku tulis lengkap takaran-takarannya dan juga modal, rincian modal dan keuntungannya ya, teman-teman. Pokoknya jangan lupa tengok description boxnya ya. Di sini aku buat adonannya agak-agak kental tapi nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental banget sih, teman-teman. Pokoknya pas banget deh buat bikin adonan basah yang nggak yang nggak lengket gitu untuk si telurnya ya, teman-teman. Nah, kira-kira seginilah kekentalannya ya, teman-teman. Teman-teman bisa ikutin ya. Udah aku siapin wadah-wadahnya untuk si tepung keringnya ya, teman-teman. Jadi tepung keringnya aku bagi dua wadah. Yang satu untuk step pertama dan step kedua ya, teman-teman. Jadi supaya si tepung step
ke satunya ini enggak menggumpal. Jadi kita masukin ke tepung step ke-1, masuk tepung basah dan kemudian tepung kering yang step kedua. Nah, jadi nanti si tekstur telurnya itu belibet ya teman-teman. Jadi si tekstur telurnya itu bagus gitu loh teman-teman. Pokoknya simak ya cara pembuatannya. Udah jadi, udah telurnya kita lumuri tepung semua ya. Sekarang kita goreng. Udah aku sediain minyak di wajan dan udah panas minyaknya. Sekarang kita masukkan si telur yang udah kita lumuri tepungnya ya, teman-teman. Nah, kita masukkan sebagian dulu. Aku masukin 3 telurnya dulu ya, teman-teman. Digoreng garing sampai crispy ya, teman-teman. Jangan banyak dibalik. Jadi, kalau udah bawahnya matang, baru kita balik ya, teman-teman.
Kalau kira-kira bawahnya udah kering kayak gini, baru deh kita balik ya teman-teman. Hati-hati teman-teman, supaya si tekstur telurnya masih cantik ya teman-teman. Ini dia telur crispy-nya udah jadi. Cantik banget ya teman-teman. Ini tuh kalau dilihat-lihat kayak ayam filet gitu loh teman-teman. Cocok banget deh pokoknya jadi topping nasi uduk. Sekarang lanjut ke proses selanjutnya. Alhamdulillah nasinya udah matang. Nah, sekarang kita tinggal buang ya si daun-daunnya ini. Dan lanjut kita aduk supaya si nasinya itu bear. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Sundanya bear ya, teman-teman. Pokoknya supaya si nasinya itu jadi gitu deh. Pokoknya teman-teman simak aja ya videonya. Kalau udah selesai diaduk, sekarang nasinya kita sisihkan dulu ya. Dan sekarang aku buat sambal gepreknya. Di sini aku udah sediain cabai keriting sekitar 10 buah, cabai rawitnya 10 buah dan 2 siung bawang putih. Teman-teman bisa menyesuaikan selera ya pedasnya. Nah, di sini juga aku udah sediain setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula. Dan ini dia, aku punya mutu atau apa ya ini namanya, aku punya cuetan yang udah patah kayak gini, tapi ini enakeun banget gitulah teman-teman ya, jadi nggak akan aku ganti, karena udah bersahabat banget sama tangan aku. Maaf ya teman-teman kalau cara menghaluskannya itu nggak sesuai, jadi aku tuh bukan ahli dalam mengulek sambal, tapi aku jago banget bikin sambal. Jadi maaf kalau asal-asalan menguleknya ya teman-teman. Pokoknya asal jadi ulek dan lembut ya teman-teman.
Lanjut ulek di lantai aja ya teman-teman, supaya lebih leluasa gitu loh uleknya. Diulek sampai halus ya. Jadi teman-teman, garam dan gulanya nggak aku pakai semua ya, karena takut keasinan. Jadi ini aku pakai garamnya 1/4 sendok teh dan gulanya 1/2 sendok teh. Udah cantik-cantik banget nih si telurnya, si telur crispy dan si sambal geprek juga nasi uduknya. Mantap banget. Sekarang waktunya kita packing ya teman-teman. Udah aku sediain wadah rice bowl yang ukuran 300 ml nih, yang sebesar ini ya teman-teman. Cocok banget deh pokoknya buat sarapan, pasti kenyang. Sampai jam 10, jam 11-an masih, udah pokoknya mah mantap deh. Nah, sekarang kita masukin nasinya, masukin si ayam gepreknya, atur-atur biar posisinya cantik ya teman-teman. Oh iya, biar makin seger aku tambahin seladahnya dan tomat ya teman-teman, biar tampilannya makin seger dan makin cantik. Nah, sekarang kita atur-atur deh posisinya. Ajib, cantik banget nih kemasannya ya teman-teman. Harganya disesuaikan, pokoknya ini ekonomis banget. Aku simpan di description ya. Alhamdulillah udah jadi deh nasi uduk telur ayam gepreknya. Untuk kemasan jualan teman-teman bisa taruh si sambalnya di plastik kayak gini ya. Cantik banget kan teman-teman, cocok banget nih untuk ide jualan teman-teman. Untuk resep lengkapnya, untuk modalan dan untuk harga jualnya aku simpan di description box ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman kasih label jual deh. Udah cantik banget deh. Waktunya aku coba nih hasil karya aku sendiri. Hehehe, nggak GR ya. Ini rasanya emang bener mantul banget teman-teman. Makasih loh udah simak videoku sampai habis. Coba ikutin di rumah ya. Share sama saudara dan teman-teman kalian. Jangan lupa simak terus videoku selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.